Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran analisa proksimat bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana penetapan kadar gula sesudah inversi dengan metode loop skural pada sampel bahan makanan. Pada video sebelumnya, pada minggu lalu kita sudah mengadakan percobaan tentang penetapan kadar gula sebelum inversi dengan metode loop skural pada sampel bahan makanan. Ya, sampel yang kita gunakan adalah macam-macam sirup. Ya, setelah dianalisa, contoh daripada perhitungan penetapan kadar gula sebelum inversi didapatkan kadar gula sebelum inversi sebesar 5,01%. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan penetapan kadar gula sesudah inversi dengan metode loop skural pada sampel. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan makanan yang mengandung kadar sukrosa atau yang mengandung gula tebu. Ada nanas, ada madu, ada sirup, ada juga tebu. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi dan membaca informasi, siswa dapat menyimpulkan prinsip penentuan kadar gula sesudah inversi dengan metode loop skural. Yang kedua, melalui kegiatan membaca prosedur, siswa dapat melaksanakan praktikum penentuan kadar gula sesudah inversi dan kadar sukrosa dalam sampel dengan metode loop skural. Nah, sebelum kita mengadakan percobaan, sebaiknya anak-anak harus sudah memahami dan bahkan menghafal prosedur yang akan kita lakukan. Sehingga pada saat percobaan kita sudah paham dan sudah mengerti langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Nah, tujuan yang ketiga adalah melalui kegiatan percobaan siswa, maka siswa dapat menentukan jumlah kadar gula sesudah inversi dan kadar sukrosa dalam sampel dengan metode loop skural. Nah, sebelum kita mengadakan percobaan, baiknya kita pahami wacana berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan aktivitas yang membutuhkan energi cukup banyak. Energi diperoleh dari bahan makanan yang kita makan yang mengandung karbohidrat, ada protein, dan ada lemak. Nah, untuk amilum, selulosa, glikogen, sukrosa, dan glukosa merupakan senyawa karbohidrat yang penting dalam kehidupan manusia. Sukrosa terdapat dalam buah-buahan, dalam madu, dalam sirup, serta gula tebu. Sirup adalah contoh minuman yang mengandung sukrosa. Persyaratan mutu sirup menurut SNI 3544.2 2014 menunjukkan bahwa kadar sukrosa maksimum pada sirup sebesar 65%. Nah, untuk menentukan kadar sukrosa dalam sirup dapat dilakukan dengan metode loop skural. Mengapa dikatakan dengan metode loop skural? Karena kita memang menggunakan larutan loop skural sebagai bahan baku analisa penetapan kadar gula sebelum dan sesudah inversi. Ya, ini adalah contoh bahan-bahan yang mengandung kadar sukrosa atau mengandung gula tebu. Nah, di sini kita akan analisa kandungan karbohidratnya atau kandungan gula atau sukrosa pada bahan-bahan sampel tersebut. Nah, kita akan menganalisa kadar sukrosa pada macam-macam merek sirup, ya. Sementara pada video sebelumnya kita sudah menganalisa sirup dan menghasilkan kadar gula sebelum inversi sebesar 5,01%. Nah, kita akan melanjutkan penentuan kadar gula sesudah inversi dengan metode loop skural. Apa itu metode loop skural? Ya, di sini adalah metode loop skural setelah sampel didapatkan, ya, maka akan diadakan penjernihan, ya, dan akan dilakukan perlakuan sehingga akan teroksidasi oleh Cu2+ kecuali sukrosa. Itu untuk sebelum inversi. Tetapi pada saat sudah inversi, sampel yang sudah disiapkan ini teroksidasi oleh Cu2+ dan tidak terkecuali sukrosa. Ya, semuanya akan dioksidasi. Sehingga Cu2+ bebas atau sisa sebelum inversi lebih besar dari Cu2+ bebas sisa sebelum inversi. Sesudah inversi maksudnya, ya. Miligram gula sebelum inversi lebih kecil daripada miligram gula sesudah inversi. Nah, untuk mencari kadar gula sukrosanya di sini adalah rumusnya persen gula sesudah inversi dikurangi persen gula sebelum inversi kali 0,9. Maka seharusnya jika percobaan kita betul dan teliti,
persen gula sesudah inversi harus lebih besar daripada persen gula sebelum inversi. Baik, prinsip penentuan kadar gula sesudah inversi di sini tadi sudah dijelaskan. Cu2 plus bebas sesudah inversi lebih sedikit dibandingkan Cu2 plus bebas sebelum inversi. Kadar gula sukrosanya tadi adalah persen gula sesudah inversi dikurangi persen gula sebelum inversi kali 0,95. Apa itu 0,95? Faktor 0,9 diperoleh dari berat molekul C12H22O11 dibagi dengan 2 kali berat molekul C6H12O6 sehingga didapatkan 0,95. Kita lanjutkan. Penentuan kadar gula sesudah inversi dengan metode loop sukural. Pertama kali kita akan mengadakan persiapan sampel. Ya, siapkan neraca analitik ya dan siapkan juga untuk menimbang sampel sebesar 10 gram sampel. 10 gram sampel tadi ditimbang ya, dimasukkan ke dalam labu takar 100 mili. Ya, setelah itu ditambahkan aqua sampai tanda tera, dikocok dan dihomogenkan. Saring dengan kertas saring akan didapatkan larutan 1. Yang berikutnya, dapatkan larutan 1, siapkan labu takar 250 mili. Pipetlah larutan 1 tadi sebanyak 50 mili, ditambahkan 5 mili HCl 25%, dipanaskan pada suhu 68 sampai 70 derajat Celcius dan didinginkan. Ditambahkan indikator PP3 tetes, tambahkan NaOH 30% sampai berwarna merah. Jika dia sudah berwarna merah menandakan bahwa larutan tersebut sudah netral. Ya, tambahkan air hingga tanda batas, dikocok sampai homogen. Setelah itu itulah didapatkan larutan 3. Ya, kalau pada penetapan kadar gula sebelum inversi adalah perlakuannya didapatkan larutan 2. Nah, untuk penetapan kadar gula sesudah inversi didapatkan larutan 3. Nah, sampelnya adalah sisa daripada 50 mili sisa daripada penetapan kadar gula sebelum inversi. Selanjutnya, nah, sebelum kita melanjutkan tentunya larutan TIO yang kita akan gunakan harus distandarisasi seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya, penentuan kadar gula sesudah inversi. Setelah kita dapatkan larutan 3, maka pipet sebanyak 10 mili. Ya, tambahkan 5 mili aquades. Ya, ini adalah percobaan untuk seperti prosedur kadar gula sebelum inversi. Tetapi kalau sebelum inversi yang diambil adalah larutan 2. Tetapi untuk kadar gula sesudah inversi yang diambil adalah larutan 3, percobaannya sama dengan yang sebelum inversi. Yaitu tambahkan 5 mili aquades, tambahkan 25 mili larutan luf, dan dipanaskan selama 10 menit dan dinginkan. Setelah dingin, ditambahkan 10 mili Ki 30% dan ditambahkan 25 mili H2SO4 25% dengan hati-hati. Karena jika tidak hati-hati maka akan meluber ke atas ya karena asam pekat atau asam sulfat bertemu dengan air ya jika tidak hati-hati akan menimbulkan luapan airnya. Jadi posisinya 45 derajat biarkan mengalir perlahan demi perlahan ya. Setelah itu titrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N sampai warna kuning krem. Jangan terlalu banyak. Jika ada perubahan sedikit saja, hentikan titrasinya, tambahkan larutan kanji 1% sebanyak 3 mili. Ya, sampai berwarna biru. Setelah itu, ya, titrasi kembali sampai warna biru hilang. Hitung volume TIO yang dihabiskan. Catat sebagai volume titrasi sampel. Nah, didapatkan hasilnya ya, maka kita akan adakan perhitungan dengan menggunakan rumus ya supaya didapatkan kadar gula sesudah inversi. Tentunya harus dicari dulu miligram gula reduksinya seperti pada penetapan kadar gula sebelum inversi. Ya, setelah melakukan partikum seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, kita akan mendapatkan ya langkah-langkah yang dilakukan pada percobaan ini adalah pertama pembuatan larutan 1, pembuatan larutan 3, standarisasi larutan natrium tiosulfat, dan penentuan kadar gula sesudah inversi yang tadi sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya, nah setelah didapatkan hasilnya maka kita masukkan ke dalam rumus ya. Di sini mililiter TIO, di sini adalah titrasi blanko dikurangi titrasi sampel kali
normalitas tio 0,1 ya. Miligram gulanya disesuaikan dengan tabel Louf ya, seperti yang Ibu jelaskan pada penetapan kadar gula sebelum inversi. Setelah itu baru akan didapatkan persen gula sudah inversi yang rumusnya adalah miligram gula reduksi kali faktor pengenceran. Faktor pengencerannya sama dengan penetapan kadar gula sebelum inversi, yaitu sebesar 250 dibagi 10 dan 100 dibagi 50 ya, dibagi bobot sampel miligram dikali 100%. Nah, setelah didapatkan kadar gula sesudah inversi, maka kita bisa menghitung kadar gula jumlah sebagai sukrosa, di mana rumusnya adalah persen gula sesudah inversi dikali 0,95. Setelah itu kita cari juga kadar gula sukrosanya, yaitu persen sesudah inversi dikurangi persentase sebelum inversi dikali 0,9. Nah, perbandingan kadar gula sukro berdasarkan data hasil percobaan dengan SNI, maka silakan nanti sebagai bahan untuk pembahasan dalam laporan lengkap. Ya, di sini adalah pada SNI minimal 65%. Bagaimana hasil yang kita dapatkan nanti bisa dibandingkan apakah di bawah SNI atau di atas SNI. Nah, ini contoh perhitungan seperti pada penetapan kadar gula sebelum. Nah, untuk penetapan kadar gula sesudah inversi hampir sama. Kita menggunakan volume titrasi belangkonya yang sudah ada pada penetapan kadar gula sebelum inversi, yaitu 25,6 ml TiO. Sedangkan setelah dihitung ternyata didapatkan volume untuk titrasi sesudah inversi adalah 12,4 mili ya di sini. Jadi normalitas TiO-nya adalah tetap sama seperti pada penetapan kadar gula sebelum inversi, yaitu 0,0850. Dalam 10 ml larutan sampel terdapat gula setara. Perhitungannya ya, mililiter Na2S2O3 sama dengan volume belangko dikurangi volume sampel. 25,6 ml dikurangi 12,4 mili, maka didapatkan 13,2 ml. Mililiter TiO-nya setelah itu disetarakan dengan konsentrasi TiO-nya. Jadi 13,2 dikali 0,085. Karena diambil 10 mili maka dikalikan dengan 10 sehingga didapatkan ya mililiter TiO-nya adalah 11,2 mililiter. Ya. Nah, untuk perhitungan miligram gula reduksinya di sini kita lihat tabel Louf. Ya, 11,2 dilihat 11 ternyata didapatkan 27,6 ditambah 0,2 dikali 2,7 sehingga didapatkan miligram gula reduksinya sebesar 28,14 miligram. Setelah itu baru kita hitung kadar gula sesudah inversinya, yaitu miligram gula reduksi 28,15 dikali faktor pengenceran 250 per 10 dikali 100 per 50 dikali 100% dibagi ya gram sampel 10,7246 kali 1000 karena di sini dalam rumus adalah miligram. Jadi setelah dihitung didapatkan kadar gula sesudah inversi sebesar 13,12%. Nah, setelah didapatkan gula sesudah inversi, maka kita bisa menghitung kadar gula jumlah sebagai sukrosa, yaitu persen gula sesudah inversi kali 0,95. Kita dapatkan 13,12% dikali 0,95. Didapatkan kadar gula jumlah sebagai sukrosanya adalah 12,464%. Lanjutkan perhitungan berikutnya adalah kita akan menghitung kadar gula sukrosanya, yaitu persen sesudah inversi dikurangi persen sebelum inversi kali 0,95. Di sini persen sesudah inversi adalah 13,12, persen sebelum inversi adalah 5,01%, dikurangkan menghasilkan 8,11% kali 0,95. Didapatkan kadar gula sukrosanya adalah 7,705%. Nah, dibandingkan dengan SNI berarti masih masuk dalam standar SNI karena maksimal 65%. Oke, baik ya. Itulah perhitungan ya daripada kadar gula sukrosa dan kadar gula sesudah inversi. Nah, ini adalah penjelasan mencari tabel Louf seperti yang sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Setelah kita dapatkan mililiter TiO-nya yang sudah dibandingkan dengan normalitas TiO didapatkan 13,2. Ya, di sini didapatkan 11,2. Ya. 11,2 ya 11-nya adalah 27,6 miligram. Ini 13,2 kenapa? Dikalikan dengan konsentrasi TiO-nya sehingga didapatkan 11,2. 11,2 baru kita cari di tabel Louf-nya. Kalau angka 11 di sini adalah 27,6.
Ya, sisa 0,2-nya adalah dikalikan dengan 2,7, maka didapatkan 0,54 miligram. Sehingga miligram gulanya adalah 27,6 ditambah dengan 0,54 sama dengan 28,14 miligram. Seperti tadi sudah kita jelaskan ya untuk memasukkan di dalam rumus kadar gula sesudah infeksi. Ya, baik itu saja yang dapat Ibu jelaskan tentang penetapan kadar gula sesudah inversi. Semoga dapat bermanfaat dan anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.